Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada peserta didik kelas 12 dalam mata pelajaran pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua dari kegiatan kita pada hari ini. Kita akan membahas hal yang berhubungan dengan KD ke-13 dari mata pelajaran pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasi Anda di dalam pertemuan PBM ini. Saya berharap apa yang akan kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya selalu mengingatkan Anda untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Baiklah, jadi KD yang akan kita diskusikan adalah menerapkan dan melakukan teknik komunikasi secara manual dan atau airline distribution system. Hubungannya dengan KD ini, kita berbicara pemesanan sebenarnya ini, karena berbicara masalah komunikasi, ya, komunikasi manual dan ataupun komunikasi menggunakan saluran global distribution system atau sistem distribusi global atau aplikasi yang dimiliki oleh airlines yang dihubungkan dengan maskapai dengan perusahaan perjalanan yang ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Konsep yang akan kita diskusikan ada 4 hal, namun khusus untuk definisi tiket penerbangan saya kira kita sudah bahas pada pertemuan pada saat Anda kelas 11 yang lalu, sehingga diskusi kita lebih banyak akan berkisar reservasi tiket penerbangan, pemesanan tiket penerbangan, dan langkah-langkah reservasi tiket penerbangan yang kita hubungkan nanti dengan melihat bagaimana sisi komunikasi manualnya maupun dengan menggunakan global distribution system. Untuk memperkuat konsep yang Anda miliki sehubungan dengan materi hari ini, kita akan mendiskusikan mengenai pengertian reservasi tiket penerbangan, manfaat reservasi, macam-macam reservasi, tugas dan fungsi bagian reservasi, kode etik reservasi, pemesanan tiket offline, pemesanan tiket online, dan langkah-langkah reservasi tiket penerbangan. Untuk memahami 8 hal ini, tentu sesuai dengan kesepakatan kita akan belajar dengan pola blended, ataupun kita sebutnya pakai sinkronus dan asinkronus dengan online, ya. Yang mana pada saat Google Meet saya akan menjelaskan hal yang sama dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini. Kemudian setelah itu 90 menit Anda punya waktu untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang ada pada Google Classroom, materi-materi Google Classroom yang telah saya siapkan. Lalu nanti Anda akan menjalankan tugas-tugas mandiri maupun tugas kelompok yang saya beri jangka waktu tentu yang lebih memungkinkan Anda untuk menuntaskannya. Untuk memahami lebih jauh materi ini setelah pertemuan Google Meet kita, silakan Anda membaca materi pertemuan 2 yang ada pada poin materi pada Google Classroom Anda. Setelah itu, saya mohon dalam kurun waktu 90 menit itu, silakan Anda menjalankan tugas mandiri ini. Tugas mandiri ini Anda buatlah penelusuran mengenai macam-macam bentuk komunikasi pemesanan tiket baik secara manual maupun GDS. Untuk membantu Anda melakukan penelusuran itu, coba Anda dengan bisa menjawab 3 pertanyaan ini, apa saja bentuk komunikasi manual dalam pemesanan tiket penerbangan, bagaimana cara komunikasi pemesanan manual, bagaimana cara komunikasi pemesanan GDS. Jadi jikalau Anda menjawab ini, insya Allah permintaan tugas mandiri Anda mengenai penelusuran ini Anda bisa tuntaskan. Dan sedapatnya Anda segera memasukkan dalam kurun waktu 90 menit itu ke dalam folder tugas di Google Classroom. Setelah nanti kita melakukan Google Meet penutup pada akhir pertemuan hari ini, maka Anda masih dapat menuntaskan sampai tengah malam nanti. Dan juga ada saya berikan tugas kelompok, kelompoknya itu 4-5 orang, dengan pembagian khusus untuk kelas 12 PW1 karena terdiri dari 29 orang, maka pembagiannya seperti ini, 1, 4, 5-8, 9, 12, dan seterusnya. Khusus untuk yang kelompok terakhir ini agak lebih banyak daripada kelompok yang lainnya, ya. Ada 5 orang. Sedangkan untuk 12 PW2 karena ada 30 orang, maka 2 kelompok terakhir terdiri dari 5 orang, sedangkan
5 kelompok pertama terdiri dari 4 orang. Diskusinya itu Anda diskusikan layanan komunikasi manual GDS. Nanti dalam kelompok itu Anda coba buat poster sederhana mengenai layanan komunikasi. Bentuk posternya bebas, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan Microsoft Office atau aplikasi lain. Boleh juga dalam bentuk manual Anda di karton atau di kertas, lalu Anda nanti foto. Hasil poster kelompoknya nanti dimasukkan dalam folder tugas classroom per individu. Tapi poster ini artinya dikerjakan kelompok, hasil kelompok itu nanti di-copy, masing-masing orang akan mengupload sendiri ke dalam folder tugas kelompok pada Google Classroom. Itu jangka waktunya lebih lama, saya beri jangka waktu sampai dengan hari Minggu 1 Agustus 2021. Jadi Anda punya 3 hari untuk menuntaskan itu. Jadi saya ulangi kembali, hari ini kita akan mendiskusikan 8 hal ini. Untuk memudahkan Anda, silakan Anda baca materinya. Nanti di Google Meet terakhir, Anda dapat bertanya hal-hal yang masih kurang jelas sehubungan dengan materi tersebut. Plus Anda dalam kurun waktu 90 menit itu, tolong Anda menuntaskan tugas mandiri ini. Sedangkan tugas kelompok akan dikerjakan setelah Anda menuntaskan pembelajaran hari ini. Jadi boleh dikerjakan sore hari, malam hari. Anda bisa berkomunikasi dengan temannya, jangan bertemu ya karena masih dalam pandemi. Maksudnya komunikasi melalui grup WA, melalui mungkin mau membuat pertemuan-pertemuan online, silakan. Yang penting pada hari Ahad paling lambat Anda sudah menyetorkan di folder Google Classroom kita. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat pertemuannya. Demikian, jika ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun kurang jelas, mohon ditanyakan di grup WA kita ataupun di kelas komen di Google Classroom. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.